Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safruddin Yusuf Ismail dengan NIM 250512300012 dan saya dari Prodi Teknik Manufaktur kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang ringan saja mengenai pendidikan kewarganegaraan yang ada pada era saat ini. Nah, di samping saya ada pembicara yang saya tuju. Ya, santai aja. Oke, boleh Mbak, boleh diperkenalkan dulu. Halo, nama saya Doma. Saya sekarang sedang melanjutkan studi sebagai profesi psikologi di salah satu universitas di Jogja. Jadi mahasiswi psikolog ya Kak. Oke, untuk mengawali podcast ringan ini, untuk pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Yoma telah meluangkan waktunya. Nah, tema hari ini adalah menegakkan hukum dan HAM. Sebagai mahasiswi psikolog, bagaimana Mbak melihat kaitan antara penegakan hukum dengan kondisi psikologi atau perilaku masyarakat saat ini? Gitu. Bagaimana Kak menurutmu? Ya, hukum itu dengan kondisi psikologis masyarakat itu ya tergantung. Kalau misalnya si hukumnya atau aturannya itu jelas, ya itu tuh bisa membuat kita menjadi lebih secure atau jadi lebih aman gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak jelas, itu tuh bisa bikin gak aman, dan itu yang bikin kayak kita memandang kayak, aduh kayaknya nggak perlu ngikut aturan ya, orang aturannya aja nggak jelas gitu. Nah, bagaimana jika ada kasus aturannya tuh udah jelas tapi banyak yang melanggar nih? Kira-kira dari masyarakat baiknya tuh kayak gimana? Apakah tetap melanggar aturan itu sesuai dengan mayoritas atau tetap minoritas saja yang sedikit itu yang tetap taat aturan tapi kayak merasa dikucilkan gitu Kak? Oke, jadi kalau menurut aku taat aturan itu tuh nggak selalu karena kita tuh takut hukumnya atau apa ya. Kalau yang aku lihat sih, kita tuh melanggar atau tidak melanggar itu kan dari diri kita sendiri tuh awalnya. Kayak kita udah terbiasa nggak sih mengikuti aturan gitu. Terus contohnya lagi kayak misalnya melanggar lalu lintas, ya mungkin tidak ada contoh atau aturan yang tepat terkait lalu lintasnya gitu ya kan. Jadi kayak nggak ada larangan atau kayak sanksi yang jelas terkait itu, dan kita juga udah skeptis dengan sanksi-sanksi yang tiba-tiba pungli gitu-gitu loh. Jadi itu mungkin yang bikin kita kayak aku merasa ya, itu aku melihatnya kayak gitu. Jadi kayak melanggar itu tuh ya karena itu balik lagi sih sebenarnya aturan apa yang jelas gitu. Dan kalau misalnya aturannya sudah jelas, ya berarti mungkin dari diri sendiri yang tidak terbiasa dengan mengikuti sebuah aturan gitu. Itu dari rumah pun gimana, misalnya ada pola asuhnya yang nggak mengajarkan tentang aturan-aturan, itu bisa gitu. Jadi ya banyak banget yang dilihat dari segi apapun dalam masyarakat itu nurut enggaknya gitu. Jadi faktornya itu banyak banget ya Kak. Mulai dari kayak pembiasaan dari kecil, terus faktor diri sendiri juga ada, dan juga moral pun juga termasuk itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya untuk pertanyaan nomor 2. Seringkali hukum hanya dilihat dari sisi aturan tertulis. Tapi kalau dari kacamata mungkin prodinya Kakak itu psikologi, sebenarnya apa sih mendasari seseorang itu mau patuh hukum atau justru mau melanggarnya? Udah aku singgung malahan ya tadi sejauh iya. Jadi kayak kenapa orang tuh yang lihat lagi dari, misalnya tuh orang-orang tuh belajar tuh dari mencontoh sih. Jadi kita tuh manusia itu belajar tuh salah satu caranya tuh dari mencontoh. Nah, kita gimana contohnya negara-negara ini?
ya let's say kita ngomongin tentang Oke. peraturan si atas-atas lah, di atas-atas mereka mengikuti aturan apa enggak gitu. Nah kita tuh sebagai masyarakat biasa juga ya mungkin bisa aja mencontoh, ada yang mencontoh gitu, ada yang nggak bisa memilih cara belajar yang lain gitu loh. Oke, menarik sih. Mengenai mencontoh tadi ya, jadi kita harus kayak memilih idol yang tepat sebagai figur utama yang dapat kita contoh, itu baik juga. atau baik gitu. Nah, bisa juga. Dari menurut Kak Yoma sendiri nih, boleh ngomong langsung aja ya. Kira-kira dari ketujuh presiden yang telah menjabat sebagai presiden Indonesia itu, kira-kira yang at least pantas lah kita jadikan sebagai pedoman atau contoh baik, itu kira-kira yang nomor berapa atau namanya yang mana gitu kalau menurut Kak Yuma? Karena kan pas aku masih kecil, maksudnya tidak melihat, tidak merasakan gitu ya. Jadi kalau yang aku merasakan ketika aku sudah dewasa, yang ketika aku itu bisa belajar baik contoh. Sesuai eranya gitu ya? Iya, siapa ya? Kalau menurut cerita Jurli, nggak usah presiden lah ya. Oh boleh. Selain presiden mungkin boleh. Skip aja boleh. Aku nggak tahu sih, karena aku menurut aku sih baik orang tua aku aja sih. Aku mengikuti aturan karena ajaran dari orang tua aku sih. Seperti itu. Aku tidak usah mencontoh yang atas deh. Gitu. Oke, sip. Kayak mungkin kalau dari aku sih ada banyak cerita yang beredar di masyarakat itu, kayak misalnya Pak Habibie itu kan banyak prestasi dan terus ada si siapa Gus Dur itu yang jadi tokoh gede juga di agama Islam, itu kan salah dua tokoh yang lumayan oke daripada yang lainnya gitu. Aku ngomong sejujurnya ini kan. Ya itu kan dari perspektif kamu. Nah, nggak apa-apa jawaban itu, pilihan itu gitu. Nah, cuman kalau aku sih, aku tidak, jujur sebenarnya aku tidak melihat, aku tidak selalu melihat tentang presiden gitu. Sebenarnya aku tuh baru into dengan pemerintahan, dengan negara ini tuh baru-baru ini ketika aku udah dewasa gitu. Nah, jadi makanya ketika kamu sebenarnya mengajak aku untuk mengatakan ini tuh, aku tuh masih nol banget loh gitu, karena aku tuh tidak terlalu into dengan huru hara negara ini. Oke, jawaban. Mungkin lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai HAM tadi. HAM tadi kan mengenai hak asasi manusia ya. Nah, bagaimana pendapat Kak Yoma mengenai cyberbullying yang sering terjadi di media sosial saat ini, entah itu di X atau di Instagram atau di WA dan sosial media yang lain, itu kayak gimana Kak pendapat Kak Yoma? Aku sangat menyayangkan apapun bullying ya, baik bullying secara langsung atau yang tadi cyberbullying itu. Kayak maksudnya kita tuh nggak tahu mental seseorang atau kondisi seseorang pada saat itu seperti apa, dan apa aja sih yang, kan orang-orang tuh suka kadang latah untuk ikut-ikutan komentar gitu kan. Misalnya ada isu apa langsung komentar, nanti kalau misalnya ternyata udah klarifikasi ikut lagi untuk kayak membela ya kan, itu tuh warga net ini ya, warga net gitu. Jadi ya sangat disayangkan sih, banyaknya ya itu sih sebenarnya, karena kalau misalnya dilihat dari perspektif psikologi lagi tuh mungkin yang ikut-ikutan itu ya karena banyaknya orang yang melakukan itu gitu loh. Jadi mereka merasa tidak apa-apa, menormalisasikan itu gitu. Nah padahal ya itu tuh tidak, ya itu sangat disayangkan sih, masih banyak orang-orang yang melakukan itu gitu. Terus itu pandangan aku, kayak perkataan apapun, pembulian apapun terkait dengan mengatakan orang yang baik verbal mau itu kurang sih, karena itu bisa menyakiti dan bisa mempengaruhi kondisi manusia gitu. Nah, aku mau menanyakan sesuatu, apa tadi ya?
agak lupa ya. Mengenai yang cyberbullying. Oh ya, sekarang kan karena maraknya cyberbullying, akhirnya dari pemerintah itu mengeluarkan peraturan-peraturan undang-undang yang bisa menjerat ITE. Nah, itu menurut Kak Yoma apakah kira-kira menjadi solusi yang efektif atau enggak ya? Menjadi solusi efektif dengan adanya pendampingan juga sih dari ahli-ahlinya gitu. Misalnya ternyata ada korban-korban yang merasa emang udah merasa parah gitu loh di dalam dirinya. Jadi harus perlu ada dampingan traumatis dari misalnya psikolog, psikiater, kayak gitu-gitu. Itu terus ikut ke dalam andil perannya itu sebetulnya ya Kak? Nah sebenarnya emang udah ada sih dari himpunan psikologi juga. Aku kalau yang psikiater nggak tahu ya. Tapi kalau yang psikologi itu ada pendampingan untuk kasus-kasus traumatis yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya sebenarnya peraturannya kalau negaranya juga mengikuti aturan itu sih ya bisa berjalan sebuah solusi yang baik gitu. Iya. Karena kan ya terkadang kan negara itu bikin aturan tapi kadang kan juga ada orang yang misalnya dia ternyata anaknya siapa terus jadi hukumnya sedikit kayak gitu. Itu sih yang bukan menjadi solusinya gitu. Cuman kan kita nggak tahu ternyata banyak yang lurus-lurus juga gitu kan. Jadi emang agak sulit ya untuk mengatasi hal itu. Tapi kalau kamu tadi pertanyaan solusi yang baik apa enggak, itu sebuah solusi yang baik sih menurut aku. Baik, tapi ya. Bagaimana itu dieksekusi dengan baik? Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, biasanya pemerintah melakukan sosialisasi. Nah, tapi dari pendekatan psikologi perilaku atau behavioral psikologi, metode edukasi seperti apa sih yang paling efektif agar masyarakat bisa sadar hukum, bukan karena takut dihukum, tapi karena memang paham itu adalah hak dan kewajiban mereka. Jadi mungkin aku bisa tambahin sedikit ya tentang yang satu ini. Ada beberapa orang yang merasa itu dirinya tuh superior gitu, merasa nggak bisa disentuh, untouchable. Jadi mereka melakukan hal itu seenaknya. Nah, kita dari orang yang ya secara moral itu nggak ingin melawan lah. Itu gimana Kak kira-kira solusinya untuk mengedukasi orang yang untouchable itu? Karena dia itu susah gitu loh untuk disosialisasi lagi. Ya ini mau dari siapa dulu yang mengedukasi gitu, kayak maksudnya siapa yang butuh gitu ya. Kalau misalnya, dan apa dulu tujuan untuk edukasinya, untuk bisa meningkatkan tadi apa kalau pertanyaan meningkatkan awareness-nya ya, kayak maksudnya meningkatkan supaya kita tuh tahu tentang hak-hak itu, ada aturan-aturan. Itu tergantung lagi, balik lagi kayak si siapanya yang mau mengedukasi. Kalau misalnya mau tahu efektif apa enggaknya, sebenarnya kayak kalau sosialisasi juga orang kadang males, ya kan? Ya dari ini aja kinerja pemerintah untuk membuat kita aman yang tadi aku bilang, gimana ketika kita aman, kita akan percaya sama peraturan. Kalau ada rasa aman dia terhadap negara ini gitu. Itu sih. Jadi ya pertama sih sebelum edukasi orang-orangnya, edukasi dulu aja program-programnya, pemerintahannya gitu. Berkaitan dengan program-program pemerintah ya Kak, mungkin ini agak melenceng dikit dari HAM. Kita membicarakan hal lain dulu yang agak ringan-ringan aja. Menurut Kak Yoma itu program pemerintah baru-baru ini kayak contohnya MBG atau Kopdes, Koperasi Desa, itu apakah suatu gebrakan yang cukup oke atau malah membuang-buang anggaran sih Kak? Pribadi melihatnya kurang efektif dari segi apapun ya. Iya. Menurut aku kayak lebih baik kayak ya udah tuh lihat guru-guru gitu,
Mending naikin gaji guru daripada buat MBG gitu. Kayak karena menurut aku kayaknya orang-orang lebih bisa kalau misalnya gajinya baik, makannya pasti terpenuhi nggak sih? Jadi kayak program bahkan ya jujur sih makanannya kurang. Aku kan sempat praktek ya di salah satu sekolah di Jogja. Maksudku kayak ya mereka juga nggak ngabisin makanannya loh gitu. Jadi kayak malah nyampein guru untuk bungkus-bungkusin kayak nama-nama kerjaan gitu. Jadi waktu buat apa? Nama-nama pekerjaan aja. Belajar mengajarnya jadi kepangkas buat malah. Enggak sih, gitu. Cuman kayak ya maksudnya jadinya gurunya bekerja lebih aja untuk itu kan. Kasihan ya, padahal gajinya nggak nambah. Nah iya, jadi kalau menurut aku sih mending dialokasikan buat pendidikan aja, kayak bangunin sekolah-sekolah jadi fasilitas yang lebih baik, atau kayak ya itu mending naikin gaji. Ya pokoknya lebih ke pendidikan sih kayaknya, gitu ya. Iya. Jadi kayak itu kayaknya kurang sih. Kalau menurut aku sendiri sih, ini ada kemelencengan ya dari sudut pandang Pak Prabowo-nya sendiri. Dia tuh sebenarnya tuh ingin meningkatkan pendidikan, tapi di eranya dulu Pak Soeharto itu dia tuh ingin meningkatkan di bagian ketahanan pangan. Nah jadi masih ke bawah-bawah nih antara ketahanan pangan atau pendidikan. Tapi ternyata di eranya Pak Prabowo ini malah terulang lagi terkait dengan ketahanan pangan. Dia merasa kalau Indonesia itu udah kaya, sumber daya alamnya udah banyak, ya udah kita manfaatin aja. Padahal banyak sumber daya alam itu yang sebenarnya itu kita masih ambil dari luar negeri gitu. Nah, sedangkan di sisi lain itu masih banyak juga itu, sama kayak kata Mbak Yoma tadi, guru-guru yang kurang sejahtera. Padahal kan guru-guru itu salah satu solusi bahkan solusi utama lah buat Indonesia itu nanti di 2045 atau 2035 itu jadi Indonesia emas. Itu jadi mungkin salah persepsi ya kalau misal dari anak-anaknya itu sehat tapi pemikiran atau cara berpikir mereka kurang kritis, ya sama aja. Jadi itu agak melenceng sih. Sebaiknya sih kalau menurutku ya itu dari MBG itu dananya itu kita bagi dua. Jadi kita buat menjadi setengah-setengah. Setengahnya itu nanti buat kantin. Jadi kantin itu yang mengelola aja, bukan dari pihak luar. Nah setengahnya lagi buat menaikkan gaji guru, menaikkan kesejahteraan guru gitu. Itu udah lebih efektif. Terus untuk yang kedua itu mengenai Kopdes atau Koperasi Desa yang sekarang itu cukup kontroversial ya Kak. Karena kebanyakan proyek-proyek kayak gini tuh membuat Indonesia tuh seperti ladang bisnis tapi untuk orang-orang dalam pemerintahan aja. Padahal ladang bisnis yang efektif itu udah terjadi di eranya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu emang ngelakuin korupsi, emang ngelakuin ladang bisnis. Tapi yang ngelakuin itu bukan dari dalam pemerintahan. Yang ngelakuin itu dari luar pemerintahan, yang biasa disebut sekarang itu jadi 9 naga atau orang-orang paling kaya raya di Indonesia gitu. Nah, kalau mereka yang diserahin buat proyek-proyek itu proyek tetap jalan walaupun ada korupsi. Sedangkan kalau pemerintah yang dikasih amanah, proyeknya nggak jalan, korupsinya malah tetap jalan. Itu perbedaan. Nah, sayangnya itu di zaman sekarang itu 9 naga itu udah dibungkam, udah dipersulit oleh era yang baru, era yang Pak Prabowo ini. Nah, kira-kira menurut Kak Yuma, Koperasi Desa itu kayak gimana? Aku belum dapat insight tentang itu sih. Aku tidak tahu informasi tentang Koperasi Kopdes itu. Aku belum tahu sih. Jadi aku tidak bisa komentar karena aku belum mendapatkan paparan itu. Tapi di
Sleman ini kayaknya udah ada beberapa yang mulai dibangun ya, Kopdes. Salah satunya di dekat sini Ngemplak itu kayaknya mulai dibangun juga Kopdes. Tetap kurang efektif sih. Kita udah punya Alfamart, kita udah punya Indomaret yang mempermudah hidup meskipun ada pajak. Ya kita taat pajak dong pastinya kan. Tapi kok malah masih kayak gitu itu pemerintah. Oh ya, ada berita yang panas juga ini mengenai, udah pertanyaan saya juga. udah habis. Oh, oke. Sebenarnya ngulang-ngulang aja sih pemerintah pertanyaan. Aku juga agak bingung. Kirain masih, soalnya kan maksudnya takutnya kamu nggak sesuai, nanti nggak sesuai sama yang kamu udah tadi. Oh ya nggak apa-apa. Karena kita juga membicarakan berita-berita yang baru, Apa tuh? hot news gitu. Contohnya kayak, Sorry ya tadi nggak apa-apa. nanti di-cut. Iya, gampang. Contohnya itu kayak rupiah, nilai rupiah. Nah, kalau boleh jujur ya, dari aku sendiri itu dulu pas aku melihat pandangan rupiah Indonesia tuh, aku masih punya harapan. Dulu, aku pas waktu kecil, cita-citaku aku pengen menaikkan nilai rupiah, bahkan sampai mengalahkan nilai dolar gitu. Ya, udah punya bayangan. Terus setelah aku lihat-lihat lagi itu kok kayaknya agak susah ya, agak menantang juga ya. Apalagi keadaan sekarang yang rupiah semakin merosot. Nah, sebenarnya itu ini mirip sama sejarah yang dulu pernah terjadi. Rupiah merosot, tapi tiba-tiba didongkrak menjadi naik. Jadi kayak dia tuh butuh merosot dulu baru bisa naik. Nah, untuk yang sekarang itu kita belum tahu merosotnya seberapa dalam gitu. Habis makan es krim. Nah, terus kira-kira menurut Kak Yoma itu, pendapat Kak Yoma, apakah merosotnya nilai rupiah itu bisa mempengaruhi bahkan sampai ke rakyat-rakyat kecil? Bisa sih, karena kan semua barang-barang kita tuh banyak yang import kan, pangan-pangan itu ya, petani-petani ya, maksudnya kayak kita semua ini tuh sebenarnya masih membeli barang-barang import kan dengan dolar kan, jadi ya beli ya banyak barang-barang import yang dibuat kayak pangan apa sih, banyak-banyak yang minyak kayak import deh, kayak banyak barang-barang yang masih diimport yang dipakai oleh kita semua ini. Cuman ya emang nggak langsung kita membayar dengan dolar, ya kita bayar dengan rupiah, jadi ya sangat berpengaruh sih gitu. Ya aku setuju, sepakat. Itu memang berpengaruh banget sih. Nah, kira-kira dari Kak Yoma itu solusinya gimana ya kira-kira? Kalau mengurusi menaikkan nilai. Saya sih ya tolong aja sih pemerintahan melihat kondisi ini tuh sebagai bentuk ancaman ya, bukan bentuk yang kalau negara itu kita rakyat biasa tuh nggak ini. Bahkan dari kita rakyat biasa itu udah aware gitu mengenai hal ini, tapi kok kayak presiden itu biasa-biasa aja. Itu masih bingung sih sebenarnya, itu kenapa, saya juga nggak tahu lagi dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi untuk yang itu tuh jujur saya bingung ya. Semua warga bingung sih. Kalau kata Aldi Taher, semua orang bingung. Kecuali dari akhirat. Aldi Taher, burger Taher. Ya. Nah, mengenai hal itu juga rupiah. Nah, sebenarnya itu ada banyak berita-berita yang kurang mengenakan, berita-berita yang sebenarnya tuh dalam tanda kutip buruk lah. Tapi berita itu nggak nyampe ke telinga presiden kita. Jadi kayak disaringnya itu terlalu menyaring, sampai dikasih bagus-bagusnya doang kan, yang sama si Bapak siapa sih, si Teddy itu kan? Iya, Teddy. Bapak Teddy, sorry maksudnya. Bapak Teddy, Mayor Teddy. Ya. Cukup janggal sih. Iya sih. Tapi kalau menurut pandangan Kak Yoma nih, kita flashback dulu ke era pemilihan atau apa namanya?
partai-partai mereka saling bergelut buat ngasih calon yang bakal mereka kasih gitu. Menurut Kak Yuma, dari ketiga calon itu saat ini lebih baik itu yang menangani negara itu siapa ya dari ketiga calon itu? Kalau menurut Kak Yuma? Pilihannya sih sebenarnya kita bisa ngeliat dari visi misi presiden waktu itu ya saat debat, di mana maksudnya kayak ada nih dua pilihan lain yang lebih bisa berdebat gitu loh. Iya betul. Ya aku sih antara dua itu, cuman aku juga nggak tahu ya mereka tuh seperti apa. Cuman kalau dari gambaran itu ya pilihannya antara dua yang lainnya sih, menurut aku. Lebih dipersempit lagi bisa nggak? Antara satu dan tiga. Kayak aku juga maksudnya ya semuanya nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Siapa ya? Aku nggak bisa memprediksi, cuman tapi aku balik sih pokoknya antara dua itu lah. Oke. Ya boleh. Netral. Oke. Siap. Aman ya, aman. Jadi kalau dari aku sendiri sih better ke satu ya. Ya Anies. Karena visi dia itu lebih ke pendidikan, meskipun dari wakilnya itu juga sebenarnya agak kontroversial juga mengenai visi misinya. Sebenarnya itu kalau dari pandanganku sendiri sih, kita tuh menjadikan pemimpin itu sama-sama bagus gitu. Jadi misal nomor satu bagusnya di pemimpin, nomor dua yang bagus juga di pemimpin. Ya udah kalau misal yang menang nomor dua, yang nomor satu itu jadikan aja wakil dari pemimpin nomor dua. Nggak bisa ya? Iya, maksudnya dia kan pasti udah sepaket dong, kayak maksudnya emang udah calonnya kan dua pasangan wakil kepala dan wakil presiden dan wakil kan, nggak bisa dong kayak misalnya aku tiba-tiba pasangan sama yang lain, ya wakilnya merasa tidak dianggap dong, dan si satunya calon satu pemimpinnya nggak akan mau lah jadi wakil, pasti mau jadi pemimpin dua-duanya. Nggak bisa sih kalau pemikirannya kayak gitu. Ya aku dapat pemikiran kayak gitu karena hampir ketiga wakil itu kayak nggak ada yang bisa menyetarai pemimpinnya. Iya. Kalau kayak gitu nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Oke. Nah, ada lagi nih, ada pertanyaan lagi mengenai peraturan di Indonesia yang sering diubah-ubah tanpa persetujuan dari DPRD atau masyarakatnya sendiri. Contohnya itu pas pemilihan kemarin, pas si Gibran tiba-tiba bisa join ke wakil presiden itu usianya belum. Sebenarnya usianya tuh belum mencukupi gitu Kak. Kira-kira dari tanggapan Kak Yuma sendiri gimana? Ya itu sih terlalu minta dicariin pekerjaan sama keluarga gitu. Iya, nitip ya, dititipin gitu. Ya emang lapangan pekerjaan susah, tapi ya lihat dong kita juga rakyatnya. Iya, lalu dia yang janjiin juga 19 juta mau jadi 19 juta atau 19.000 rupiah nih, waduh jangan dong. Sip. Masih ada waktu ya? Oh masih beberapa. Udah kita waktunya udah belum? Oh sebentar lagi sih Kak, 5 menit. Boleh. Kita membicarakan hal lain lagi, contohnya tuh kayak yang baru-baru ini tuh apa ya? Mengenai bencana alam yang ada di pulau-pulau kayak Kalimantan atau Sumatera gitu. Itu tanggapan dari pemerintah itu kelihatannya tuh kurang peka, kurang baik. Nah, ada beberapa yang bantuannya tuh nggak nyampe, bahkan ada beberapa yang memberikan bantuannya itu secara tidak layak. Dia lempar aja gitu dari helikopter, terus rusak semua bahan pangannya. Kita harus memengutinya gitu. Nah, menurut Kak Yuma gitu, kira-kira kita sebagai masyarakat biasa atau warga sipil itu hal apa yang bisa kita perbuat jika di kondisi seperti itu? Kita sebagai yang
Apanya? Yang terdampak. Ceritanya kita korbannya gitu. Itu korbannya. Tapi kita pengen protes gitu karena ya masa kasih bantuan kayak gitu. Ya dengan menyuarakan aja sih. Dan apa ya, karena ya itu lagi-lagi petinggi-petinggi juga dia nggak tahu kan bagaimana Iya. kondisinya di lapangan. Jadi menurut aku sih kita sebagai warga biasanya lebih menyatu lagi aja untuk lebih keras lagi bersuaranya. Contohnya kayak kemarin itu ada yang turun ke lapangan tapi outfitnya nggak sesuai, kayak harus pakai rompi anti peluru. Ngapain? Kita tuh nggak ada di medan perang, kita ada di salah satu DPR. Iya, saya DPR itu sih. Itu agak membingungkan juga sih itu apa maksudnya. Terus mengenai DPR, kan ada beberapa waktu yang lalu itu juga beberapa DPR itu diprotes keras-kerasan sampai rumahnya itu digeruduk lah atau didatengin sama warga, terus akhirnya rusak semua. Nah, itu menurut Kak Yoma itu apakah tindakan itu wajar karena masyarakat udah benar-benar muak sama mereka, atau tindakan itu sebenarnya tidak boleh dibenarkan gitu Kak? Perusakan barang sih aku tidak membenarkan perusakan barang ya, cuman ya mungkin dari situ malah jadi didengar mereka malah jadi minta maaf dan maksudnya lebih aware lagi sih dengan ini kekuatannya warga gitu sih. Cuman aku sebenarnya tidak membenarkan dengan kerusakan atau kekerasan yang terjadi, tapi ya sebenarnya sebagai bentuk mereka bersuara karena ngomong biasa nggak didengar, jadi dia melakukan itu. Sebenarnya itu ya mungkin impulsif dari diri mereka sih karena udah kayak lelah dengan yang dihadapi itu. Cuman ya aku tidak membenarkan tentang kekerasan, cuman ya lagi-lagi aku tidak tahu sih sebenarnya kondisi mereka yang di sana tuh gimana gitu kan. Ya kalau mereka benar-benar baru marah gitu, mereka udah lepas kendali. Contohnya aja kayak di Jogja belakangan ini kan, pas itu Kak Yuma masih di Jogja atau di luar ya pas ada demo di Jogja itu? Udah di Jogja. Udah di Jogja ya. Yang itu tuh di daerah polisi Polsek tuh itu banyak mobil yang dibalik, banyak mobil yang dibakar, terus gas air mata di mana-mana, bahkan sampai universitas-universitas itu setuju untuk meliburkan dulu atau mendaringkan dulu mahasiswanya sampai saking chaosnya, saking parahnya. Nah, itu aku jadi nggak kebayang lagi sih besok kedepannya kalau misal rupiah benar-benar lebih anjlok lagi, terus kesejahteraan lebih buruk. Tiba-tiba ada kayak proyek-proyek yang aneh, yang anomali, contohnya kayak Kopdes sama itu tadi MBG muncul lagi. Nah, apa enggak masyarakat itu lebih chaos lagi nanti ke depannya? Jadi sih, maksudnya kalau nggak benar-benar ya bisa terulang gitu. Tapi kalau misal dari solusi saya sendiri sih, kita menunggu waktu atau era itu bergilir aja ya. Jadi memang kita itu harus adab, kita harus nurut sama orang tua, tapi ada beberapa orang tua tuh yang kolot atau sulit untuk dikasih tahu gitu. Jadi ya kita harus melek lah. Anak-anak muda itu udah mampu buat dipasrahi atau dikasih amanah buat mengendalikan atau memerintah di negara ini. Enggak cuman yang tua-tua mulu. Kalau yang tua-tua mulu ya mereka cuman mengulangi sejarah yang kelam, mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu akan berakibat di masa depan yang lebih suram lagi, gitu kan Kak? Jadi ya untuk kita semua sebagai warga-wargi muda ya, supaya lebih aware lagi untuk bisa menjadi Indonesia yang lebih baik. Amin. Tetap semangat ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya wawancara atau podcast singkat dari saya dan Kak Yoma. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Yuma karena udah datang nih, udah menyempatkan waktunya
jauh-jauh tadi kan dari pergi terus datang juga malam ini. Saya juga mungkin minta maaf kalau banyak kekurangan atau kesalahan gitu selama membawakan podcast. Mungkin sekian dari saya, Safruddin Yusuf Ismail, dan juga Yoma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Goodbye.